Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPS. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di bagian yang ketiga, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kalau kita berbicara tentang sumber daya, nah, kalian bisa perhatikan di situ ya. Ini adalah contoh-contoh sumber-sumber daya alam yang kita miliki. Nah, apa itu pengertiannya dari sumber daya? Kata sumber daya itu berasal dari kata resource. Ya, dari kata resource maka menjadi sumber daya. Nah, kalau kita gabungkan dengan alam, berarti menjadi sumber daya alam. Kira-kira apa? Sumber daya alam, kalau kita melihat pada konsep tadi, maka bisa dikatakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, di situ dikatakan bahan. Saya tulis dengan warna merah. Nah, bahan itu bisa berupa benda mati ataupun juga bisa berupa benda hidup. Kalau dari dua pemahaman ini digabungkan, dijadikan satu menjadi sumber daya alam, maka bisa disimpulkan bahwa sumber daya alam itu adalah apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, karena yang bisa memanfaatkan, yang bisa merasakan itu adalah kita, manusia. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, jenis-jenis sumber daya. Ada berbagai macam jenis sumber daya alam. Ada penggolongannya, ada pengelompokannya. Nah, yang pertama, penggolongan yang pertama adalah sumber daya alam yang dilihat dari kemungkinan pemulihannya. Mungkin atau tidak dipulihkan, diadakan kembali. Maka ada yang dinamakan dengan sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable. Berarti bisa dikembalikan lagi, berarti bisa diadakan, dipulihkan kembali. Misalkan dengan cara, kalau air, maka di situ ada siklus, ya, ada siklus dipulihkan. Misalkan tumbuh-tumbuhan atau hewan, berarti bisa dikembang biakkan, itu bisa kita pulihkan. Tetapi dipulihkan di situ juga perlu waktu yang sangat lama. Kita nggak bisa seperti semudah membalikan telapak tangan kita. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, non-renewable. Berarti kalau benda tersebut sudah kita gunakan dan benda itu habis, ya sudah, selesai. Kita nggak akan menemukan lagi, kita nggak akan bisa mengadakan kembali. Ya. Misalkan minyak bumi, itu sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Habis, ya sudah, tidak akan ada lagi. Perlu juga waktu yang sungguh sangat-sangat lama. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis atau punah. Dan bahkan ini bisa dikatakan gratis. Berlebih misalkan. Contoh, kita setiap hari menggunakan apa? Kita setiap hari bernafas, ya kan? Apa yang kita hirup? Udara. Habis enggak udara? Tidak. Sinar matahari. Habis enggak sinar matahari? Tidak. Nah, ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis atau tidak akan punah. Continue, terus menerus. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jenis sumber daya alam yang dilihat dari potensinya. Ya, potensi. Satu, ada sumber daya alam nabati. Kalau dikatakan nabati, itu kira-kira berasal dari mana? Berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berarti dikatakan sumber daya alam nabati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, tanaman pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Negara kita, negara Indonesia itu kaya akan pertanian, lahan pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh hasilnya. Nih, contoh sumber daya alam nabati, pertanian, kita punya sawah yang sangat luas. Di mana-mana ada sawah, terbentang hamparan sawah.
padi menjadi makanan, menjadi nasi nantinya, makanan pokok kita. Kemudian kelapa. Ya, kelapa itu punya banyak fungsi. Ya, punya banyak fungsi. Bahkan yang dikatakan sampahnya aja bisa berfungsi. Kulit kelapa, kalau kita merangkai, kita buat, kita bikin, bisa menjadi keset, misalkan. Ya, janur yang daun kelapa masih muda, ini bisa dimanfaatkan juga. Buah kelapa tentunya yang masih muda, seger, siang-siang kita minum air kelapa. Tanaman karet. Ya, tanaman karet ini contoh, ada orang yang sedang mengambil getah karetnya. Kemudian ini adalah batang-batang atau pohon-pohon dari karet. Ini punya banyak fungsi juga. Salah satunya kalau kita lihat kendaraan, pasti di situ ada dari karet, yaitu bannya. Oke. Kemudian kelapa sawit. Ya, kelapa sawit ini juga bisa dimanfaatkan sebagai minyak goreng dan juga bisa diambil menjadi margarin kalau diolah. Kemudian hasil perkebunan. Ya, ada banyak. Ini adalah kopi. Ya. Kopi ini punya banyak fungsi juga. Bisa untuk minuman, tentu mungkin ada dari orang tua kalian, papa mama kalian suka minum kopi. Nah, ini jadi biji-biji kopi yang seperti ini. Untuk obat-obatan juga bisa untuk penghilang bau apa saja. Kalau kalian misalkan pergi ke toko yang menjual pewangi gitu ya, kalian mencoba baunya wangi A, kemudian di situ disediakan biji-biji kopi ya di gelas yang kecil, kalian hirup dulu, bau dulu, kemudian menghirup bau yang lain. Nah, tujuannya apa? Menghilangkan bau yang sebelumnya. Kemudian cengkeh. Ya, ini juga hasil dari perkebunan. Bisa cengkeh untuk rokok, untuk obat-obatan, juga bisa untuk campuran kue biar rasanya menjadi lebih enak. Kemudian tembakau. Nah, ini adalah daun-daun tembakau. Ini yang diambil, ini yang difungsikan untuk rokok, juga untuk obat-obatan. Kemudian teh. Nah, teh ini tentu kita tidak asing dengan teh. Kita suka minum teh kan? Biasanya, apalagi kalau siang, kita bikin teh yang dingin, wah, seger, gitu kan? Menjadi minuman, tetapi juga untuk obat-obatan. Itu yang pertama, potensinya. Kemudian yang kedua, dilihat dari sumber daya alam hewani. Kalau dikatakan hewani, pasti tentu di situ berasal dari hewan. Contohnya adalah peternakan dan perikanan. Nah, untuk peternakan dikatakan peternakan karena hewan tersebut diternakkan, dibudidayakan. Contohnya misalkan sapi, kambing, ayam, bebek. Nah, ini adalah hasil dari peternakan. Ya, daging-dagingnya yang dimasak, kemudian kita makan, kita konsumsi, itu dari peternakan. Tetapi juga bisa sumber daya alam hewani dari perikanan, terutama ini adalah untuk perikanan darat. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam mineral. Ya. Sumber daya alam mineral itu adalah sumber daya yang diperoleh dengan cara menggali tanah karena berada di bawah permukaan tanah. Dan ini berupa batuan-batuan yang mengandung bahan-bahan mineral. Kalian bisa perhatikan. Ini adalah gambaran dari lapisan permukaan bumi kita. Kenapa dikatakan lapisan? Karena bumi kita itu terdiri dari berlapis-lapis. Dari mana lapisannya? Lapisannya berasal dari endapan-endapan. Dari mana endapan? Endapan berasal dari pelapukan yang diangkut, yang dipindahkan. Sehingga kemudian terjadi timbunan-timbunan atau endapan, atau istilahnya adalah sedimentasi. Nah, di bawah dari endapan tentu di situ ada material-material yang menyusun, yang tertumpuk juga. Mungkin ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, bahkan ada jasad-jasad manusia dulu yang mati, yang meninggal, kemudian tertimbun. Nah, di situ membentuk jasad-jasad dan akhirnya bisa berupa, bisa batu bara, bisa berupa minyak, bisa berupa gas bumi,
dan segala macamnya. Ini kalau kalian perhatikan di sini ada gas, ya. Ini ada di sini juga, ada di sini. Nah, ini sama. Kenapa? Karena dia mengalami pemotongan, terjadi terpotong. Ya, pergerakan dari lempengan bumi kalau kita kembali pada letak geologi, ya. Kemudian yang berikutnya, ada sebaran potensi mineral strategis Indonesia. Nah, strategis itu bernilai ekonomi, punya nilai ekonominya, punya nilai jual. Misalkan ada bauksit, ada emas, ada tembaga, ada timah, dan segala macamnya. Nah, ini persebarannya ada di sini. Kalau kalian perhatikan dalam peta ini, kita mempunyai banyak sekali potensi-potensi mineral yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini contoh batu-batuan yang bernilai ekonomi. Tadi dikatakan ekonomi karena punya nilai jual. Ya, punya nilai jual. Ya, misalkan untuk perhiasan-perhiasan itu kan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Kita mau beli perhiasan emas dari emas gitu ya. Ya, itu nilainya kan besar. Mahal harganya. Kemudian yang keempat, sumber daya air. Nah, air itu merupakan sumber daya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, tapi juga untuk makhluk hidup yang lain. Nah, dikatakan penting, kenapa penting? Karena air itu adalah sumber kehidupan. Kita sebagai manusia tidak minum, kekurangan air, kita bisa mati. Maka jangan lupa ya, kalau kalian sudah haus harus minum. Ya. Kalau kalian minum berarti tubuh kalian disegarkan kembali. Selain untuk kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup, sumber daya air bisa dimanfaatkan untuk irigasi atau pengairan. Ya, di Indonesia tadi dikatakan punya pertanian, sawah, itu perlu irigasi, perlu pengairan, perlu air. Perikanan, terutama adalah perikanan darat. Sumber listrik, tenaga air listrik kita itu sebagian besar bersumber dari air. Jadi sungai yang mengalir, kemudian dibendung, dari bendungan kemudian menggerakkan kincir, turbin, dari situ menghasilkan listrik. Ya, jadi kalau seperti musim kemarau yang kekurangan air, maka pasokan listrik juga bisa mengalami kekurangan, maka kita juga harus berhemat. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk transportasi. Karena tidak semua daerah itu berupa daratan. Tapi ada daerah yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh sungai yang luas. Maka di situ perlu adanya transportasi. Menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya tadi. Kemudian sumber daya alam yang lain yang Indonesia juga miliki, selain tadi yang sudah saya sebutkan, kita juga punya tanah yang subur. Pelajaran yang sebelumnya, materi yang sebelumnya kita belajar tentang dari letak geologisnya lagi, bahwa dengan adanya geologi Indonesia, maka di situ kita mempunyai banyak gunung berapi. Dari gunung berapi yang mengalami letusan, maka di situ bisa menyebabkan tanah kita mempunyai tanah-tanah yang subur, ya, dari hasil letusan. Iklim yang cocok untuk berbagai keperluan. Nah, ini dilihat dari astronomisnya. Ya, astronomisnya secara iklim. Kita masih ingat kan? Pembagian iklim didasarkan dari garis lintangnya. Kemudian yang ketiga, hutan yang kaya. Kita memiliki hutan yang sangat luas. Di pulau-pulau besar Indonesia mempunyai hutan. Maka hutan di Indonesia yang paling luas dinamakan sebagai hutan hujan tropis. Dan hutan hujan tropis ini dikatakan sebagai paru-paru dunia. Kenapa dikatakan paru-paru? Karena hutan menghasilkan banyak oksigen yang diperlukan oleh manusia dalam bernafas. Barang tambang yang beraneka ragam tadi sudah kita bahas. Laut yang kaya akan berbagai macam, sebentar lagi kita akan lihat. Dan yang terakhir, banyak sumber tenaga yang lain. Misalkan angin, ya, kita juga dikelilingi laut kan, maka di laut di situ menghasilkan banyak angin, itu sebenarnya menjadi potensi, ya, menjadi potensi sebagai pembangkit listrik, ya.
Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi. Di situ ada kata ekoefisiensi. Eko berarti memperhatikan lingkungan, lingkungannya. Efisien berarti menggunakan seperlunya secara efisien. Nah, di dalam pemanfaatan sumber daya secara prinsip ekoefisiensi, maka kita harus mengubah pemikiran pengelolaan lingkungan hidup dari pendekatan atur dan awasi menjadi atur diri sendiri. Kalau kita hanya mengatur orang lain, kita hanya mengawasi orang lain, tetapi diri kita tidak kita atur dan awasi, ya kita tetap bisa menggunakan sesuka hati kita. Maka kita harus mengubah pendekatan atur dan awasi menjadi atur diri sendiri. Kemudian yang kedua, pendekatan ekosistem. Ekosistem itu adalah sebuah rangkaian dalam lingkungan, dalam kehidupan. Ya, saling berpengaruh. Kalau satu tidak terpenuhi dalam rantai itu, atau rantainya mengalami putus, maka tidak menjadi sistem lagi, tidak terangkai kembali. Ya, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai, itu kan kalau dalam pelajaran IPA. Kemudian yang ketiga, mengubah pemikiran pemanfaatan sumber daya alam dari wawasan ekonomi ke wawasan ekologi budaya. Nah, dalam wawasan ekologi budaya tentu kita membiasakan, kita harus punya kebiasaan yang memahami tentang lingkungan. Kemudian yang keempat, prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam harus ada di dalam setiap kita. Prinsip itu harus tertanam, dasar itu harus tertanam. Itulah prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang terakhir, potensi kemaritiman Indonesia. Maritim itu artinya adalah laut. Indonesia, semua pulau itu dikelilingi oleh laut. Maka dikatakan, luas laut Indonesia itu 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Atau bisa dikatakan 5,8 juta kilometer persegi. Itu luasnya laut Indonesia yang mengelilingi daratan Indonesia. Nah, dalam laut itu mempunyai potensi-potensi. Ikan pasti, ya. Tetapi di laut pun, di dasar laut itu ada potensi yang lain yang berupa bahan tambang. Maka kalau kita perhatikan tadi di slide yang awal, di situ saya menunjukkan ada tambang minyak bumi di laut. Nah, karena memang ada di situ. Karena di dalam laut, di dasar laut itu, di situ terjadi penumpukan-penumpukan. Ya, ada sedimen-sedimen yang menghasilkan minyak bumi. Ada nikel, ada emas, ada boksit, dan seterusnya. Kemudian selain dari ikan, barang tambang di laut juga punya potensi mangrove yang selalu dikenal dengan istilahnya hutan mangrove. Fungsinya untuk apa? Salah satu fungsi dari hutan mangrove adalah mengurangi atau memperkecil dari terjadinya abrasi atau pengikisan air laut ke wilayah daratan. Kemudian yang terakhir di situ terumbu karang. Kalau kalian perhatikan di sini ada gambar dari terumbu karang yang sangat indah. Kalau kalian ke Papua atau mungkin ke Bunaken, maka kalian bisa menikmati indahnya laut. Ada terumbu karang, ada berbagai macam jenis ikan yang bisa kalian temukan. Nah, yang berikutnya ini ada di pendalaman materi, ada di dalam tugas kelas kalian tentang potensi kemaritiman Indonesia tadi yang sudah sekilas saya bahas. Kalian tinggal melengkapi, ya, lengkapi tabel yang ada di situ. Saya sudah berikan salah satu contohnya, misalkan perikanan. Persebarannya ada di Jawa Timur, di daerah Banyuwangi. Nah, kita berada di Jawa Timur ya. Hasilnya misalkan dari perikanan itu adalah ada ikan tuna, ada kerapu, ada lobster. Fungsinya untuk apa dari perikanan? Yang hasilnya tuna itu misalkan untuk bahan makan, untuk diekspor. Nah, nanti kalian tambahkan persebarannya ada di mana selain Jawa Timur. Daerah tepatnya ada di mana, nanti kalian isi di dalam tabel tersebut. Bisa kalian tambahkan 2 atau 3 lagi dari jenis persebaran
dari hasilnya apa yang ditemukan dari daerah itu, kemudian fungsinya sebagai apa, kalian bisa tambahkan. Selain dari perikanan, tadi juga ditemukan hutan mangrove. Nah, ada di mana persebaran hutan mangrove-nya? Kemudian terumbu karang, ada di mana terumbu karangnya? Itu nanti silakan kalian lengkapi di dalam tugas kelas tabel yang sudah saya siapkan. Nah, oke, itu dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kalian semakin menyadari bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang luar biasa. Ya, kalau kita keinginan manusia tentu nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita bersyukur apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita dapatkan, itu kita bisa mengatakan cukup. Ya. Baik, itu dulu. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Selamat memperdalam wawasan dan pengetahuan kalian.